Pengalaman yang aku lalui bersama Bu Rasmini yang berumur 48 tahun sungguh tidak akan pernah terlupakan dalam hidupku. Bagaimana tidak? Bu Rasmini yang di usianya mendekati kepala 5 itu ternyata mampu menyembuhkan aku dari ketidakmampuanku memberikan nafkah batin kepada istriku menjadi seorang pria yang seutuhnya. Bagaimanakah centanya? Mari ikuti aku berkisah. Sebut saja aku Ali. Saat kejadian ini, aku berumur 25 tahun. Aku menikahi seorang wanita yang cantik, Amel, 22 tahun. Alangkah kecewanya aku malam itu. Karena entah kenapa di malam yang seharusnya jadi malam terindah bagiku dan istriku. Akan tetapi, setelah usia pernikahanku dengan istriku berjalan 1 tahun, aku menjadi seorang suami yang tidak berdaya. Sebagai seorang suami, aku merasa tidak berarti, karena aku tidak lagi bisa memberikan kebahagiaan batin bagi istriku. Alangkah malangnya nasibku saat itu. Namun, dengan rasa kemanusiaannya, istriku tetap mencintaiku sebagaimana mestinya. Walaupun aku sangat mencintai istriku, aku juga merasakan beban psikologisnya saat itu. Pasti dia amat sedih karena ketidakmampuanku akhir-akhir ini dalam memberikan nafkah batiniah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dengan terbata-bata, aku meminta maaf pada istriku atas kelemahan yang akhir-akhir ini aku tanggung. Sebagai seorang istri yang baik dan setia, dia terus memberiku support agar jangan berhenti mencoba dan terus berusaha mencari jalan keluar, atau mungkin juga kalau bisa diterapi. Apalagi zaman sekarang sudah banyak obat dan klinik pengobatan untuk mendapatkan penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena aku sangat mencintai istriku, aku pun memohon padanya agar jangan sampai meninggalkan aku. Dengan cinta kasih, istriku pun memberikan penyemangat dan rasa percaya diri padaku. Bisa saja kita coba cari cara lain agar bisa menyembuhkan gangguan itu, Mas. Aku janji tidak akan meninggalkan Mas Ali. Itulah penyemangat yang selalu istriku berikan padaku, sehingga aku semakin kuat dalam menjalaninya. Menurutnya, jika saja dia meninggalkanku, berarti telah gagal menjadi seorang istri yang baik. Dan tentunya juga akan mencoreng muka keluarga di depan orang banyak. Apalagi bagiku tentu akan malu pada keluarga besarku. Sehingga demi menjaga perasaanku, maka istriku pun tetap menghormatiku dan juga tetap menjalankan tugas-tugasnya layaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Apa yang aku alami ini berlangsung berbulan-bulan, berbagai cara pengobatan telah kami coba. Baik yang medis maupun alternatif telah kami lakukan, namun hasilnya tetap nihil. Akan tetapi, sampai saat itu, kehidupan rumah tangga kami masih tetap berlangsung seperti rumah tangga orang Iain. Namun, jauh di lubuk hatiku, juga istriku tentu saja semakin terasa hambar. Seringkali aku hanya termenung dan menyendiri. Akan tetapi, sebagai istri yang baik, istriku terus berusaha menutupi kekuranganku itu. Namun sampai kapan? Dengan pandainya istriku menutup rapat rahasia ini, mungkin agar jangan sampai ada pihak yang tersakiti. Di luaran sana, kami terlihat sebagai keluarga yang cukup bahagia. Namun, semua orang tidak punya hak untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kami berdua. Selain itu memang aku akui, meski di dalam rumah tangga kami punya problem. Namun, di sisi yang lain, karier istriku semakin menanjak. Dia ditunjuk sebagai pimpinan sebuah bidang di kantornya. Aku pun merasakan hal yang sama, usahaku pun semakin maju. Perdagangan yang aku miliki semakin berkembang, hingga aku harus menambah beberapa orang karyawan dan membuka cabang di daerah lain. Aku pun berusaha menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Nasihat dari orang tuaku aku agar mempekerjakan kaum muda. Sehingga aku merekrut kaum muda yang berasal dari daerah asal orang tuaku. Selain karena merasa iba, karena mereka semua itu sudah lulus,
namun tidak juga mendapat pekerjaan. Lagi pula, tindakan ini akan berdampak pada pendapatan mereka, sehingga nantinya mereka akan mampu membantu ekonomi keluarganya di kampung. Meskipun karir istriku semakin naik, dia tidaklah melupakan kewajibannya sebagai istri. Begitu juga denganku, aku berusaha untuk terus memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Istriku berharap agar dengan perkembangan usahaku, itu dapat juga menghilangkan kegundahanku selama ini. Istriku cukup bijaksana, memberiku beberapa kesempatan untuk berkembang. Namun, pernah aku merasa terkejut dan sedih saat ibuku menanyakan padaku, kenapa aku dan istriku belum juga memberinya cucu. Dengan cara bercanda, aku jawab seadanya. Hal itu aku lakukan karena tidak ingin mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Suatu hari, aku bilang pada istriku untuk pindah dari rumah orang tuanya, sebab aku merasa tidak enak hati jika tinggal terus bersama mertuaku. Apalagi, aku juga sudah menyiapkan sebuah rumah mungil yang terletak di pinggiran kota yang masih sejuk udaranya. Rumah itu baru saja aku beli, dan istriku menilai kalau lumayan bagus bagi keluarga muda seperti kami. Istriku amat bahagia mendengar kabar itu, sebab aku telah memikirkan masa depan keluarga yang kami bentuk ini. Meskipun awalnya kedua orang tua istriku keberatan atas permintaanku itu, tapi akhirnya mereka bisa memahaminya. Maka aku dan istriku pun mulai tinggal di rumah baru kami itu. Sebagai nyonya muda, istriku tentunya ikut mengatur dan mengisi segala perabotan di rumah baru kami itu. Dengan hasil jerih payah kami berdua, aku sering berkunjung ke rumah orang tuaku. Terkadang aku tidur di sana agar mereka tidak merasa kehilangan, apalagi di saat istriku mendapat tugas keluar daerah. Aku selalu tidur di rumah orang tuaku. Syukurlah belakangan ini, cucu Bu Rasmini sering datang dan menginap di rumah orang tuaku. Mereka amat terhibur dengan kehadirannya itu. Akan tetapi, ada juga semburat kesedihan pada orang tuaku, karena aku dan istriku belum mampu memberinya cucu yang amat mereka harapkan. Sering mereka berdua ke tempat kakakku di luar pulau untuk mengobati kerinduan mereka pada cucunya. Aku pun terkadang menyempatkan diri juga ikut orang tuaku ke sana untuk melihat kelucuan keponakanku. Di hari tuanya, kedua orang tuaku amat menikmati hari tuanya dengan mengunjungi 3 cucunya yang manis, imut, dan lucu. Hingga terjadilah peristiwa yang merubah hidupku. Ketika itu, kedua orang tuaku sedang berkunjung ke Jakarta untuk mengunjungi cucunya selama sebulan. Aku yang tinggal tidak terlalu jauh dari rumah orang tua. Tentunya, mau tidak mau harus sering berkunjung ke rumah orang tuaku, meski ada yang menungguinya, yaitu Bu Rasmini dan suaminya. Namun, aku hanya ingin berkunjung saja. Saat itu, kebetulan pekerjaanku agak santai. Rupanya, hari itu Bu Rasmini juga kebetulan akan pergi melihat rumah orang tuaku. Bu Rasmini amat tahu akan kewajibannya. Dia tidak pernah melupakan kewajibannya itu, meskipun tidak disuruh. Mungkin itu adalah rasa pengabdiannya kepada mendiang kakekku yang telah membesarkannya. Makanya, Bu Rasmini dan suaminya itu amat dipercaya untuk memelihara rumah itu. Siang itu, Bu Rasmini bertemu denganku ketika hendak berangkat melihat rumah kakekku. Karena aku sudah beberapa bulan tidak lagi pernah ke sana. Aku rindu suasananya yang alami dan sejuk itu. Kebetulan istriku lagi mendapat pelatihan keluar kota selama 1 bulan. Aku berpikir, alangkah nyamannya jika bisa pulang ke kampung halaman saat itu, namun aku harus izin dulu pada istriku. Aku tidak ingin berangkat tanpa izin dari istriku. Aku pun bilang pada istriku bahwa aku akan berangkat dengan Bu Rasmini, orang yang amat dikenal oleh istriku itu. Jadi, nantinya selama aku ke kampungku, yaitu ke rumah kakekku,
istriku tidak akan khawatir terhadapku, sebab aku berangkat dengan orang kepercayaan keluarga kami. Melalui telepon aku meminta izinnya, ternyata istriku memberiku izin dan berpesan agar berhati-hati di jalan. Aku pun berterima kasih pada istriku yang telah memberi izinnya. Akhirnya, aku berangkat bersama Bu Rasmin, mobil aku yang nyetir. Siang itu sebelum berangkat aku makan dulu, karena disuruh oleh suami Bu Rasmini. Suami Bu Rasmini pun berpesan padaku untuk tidak terlalu ngebut saat menyetir mobil. Nasihat suaminya yang sudah aku anggap orang tuaku itu pun aku turuti. Selama perjalanan menuju ke rumah kakekku itu, Bu Rasmini beberapa kali mengingatkan aku untuk berhati-hati karena hujan. Hingga tibalah di jalan yang berbelok-belok. Beberapa jam kemudian, kami berdua pun sampai di rumah tujuan. Kemudian, mobil aku masukkan ke garasi, karena pagar telah dibuka oleh Bu Rasmini. Mobil aku parkir di dalam, lalu aku berlalu dan berjalan ke halaman luar untuk menghirup udara segar di sore itu. Sedangkan Bu Rasmini sibuk menurunkan barang-barang bawaan yang akan dia letakkan di dalam rumah. Juga tidak ketinggalan makanan yang dia bawa untuk persiapan makan kami berdua. Setelah berkeliling rumah dan merasa capek, aku pun masuk ke dalam rumah. Kemudian, aku mengambil kunci kamar dan memasukkan tas bawaanku ke kamarku. Setelah itu, aku bergegas mandi, sebab sudah menjelang senja dan juga takutnya keburu dingin, lalu aku masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Bu Rasmini masih sibuk bersih-bersih ruangan. Selanjutnya, Bu Rasmini pun memasak untuk makan malam nantinya. Tidak berapa lama kemudian, aku selesai mandi dan berganti pakaian. Saat itu, aku hanya mengenakan baju piyama, sebab aku ingin beristirahat dengan nyaman. Lalu aku rebanyan di kasur, rasa capekku seakan sedikit hilang, karena telah mandi dengan air segar dari pegunungan itu. Kepenatanku seakan sirna seketika. Beberapa saat kemudian, aku pun tertidur. Aku terbangun karena ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamarku. Aku pun menyahut dari dalam. Rupanya Bu Rasmini yang mengetuk pintu itu, dia berkata bahwa makanan telah siap. Dengan sedikit bermalas-malasan, aku buka pintu kamar itu dan berjalan menuju meja makan di ruang belakang. Pada saat aku duduk, barulah aku sadar bahwa saat itu waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Berarti aku sudah tertidur selama 2 jam. Pantas saja aku merasa lapar. Segera saja aku mulai menyendok nasi ke piringku. Aku pun memanggil Bu Rasmini untuk makan bersama. Namun, dia bilang kalau sudah makan duluan. Kemudian, Bu Rasmini berlalu seraya bilang kalau akan mengecek pintu dan jendela untuk memastikan telah terkunci apa belum. Selama aku makan itu, aku juga baru sadar kalau ternyata malam ini hujan masih deras. Aku pun berpikir pantas saja teriakan Bu Rasmini tadi itu tidak begitu terdengar di saat tadi membangunkan aku. Tapi, syukurlah mobil telah aku masukkan ke garasi. Jadi, aku tidak perlu repot lagi memindahkannya. Merasa perutku sudah kenyang dengan makanan itu. Aku pun membereskan meja makan itu. Piringnya, aku letakkan di tempat pencucian, dan meja makan, aku tutup dengan saji. Aku kembali ke kamarku dan mengambil HP. Selanjutnya, aku telepon istriku bahwa aku sudah sampai di kampung. Istriku pun bilang agar aku jangan terlalu lama di kampung. Apalagi, aku ada pekerjaan. Aku pun bilang, aku paling lama 3 hari. Aku juga bilang, kalau kerjaan sudah ada yang mengerjakan. Istriku pun berpesan agar aku jangan membiarkan Bu Rasmini sendirian saja untuk membereskan rumah yang begitu besar. Kasihan katanya. Apalagi Bu Rasmini itu kan sudah tua, takutnya nanti dia kecapekan pesan istriku. Setelah menelepon istriku, aku tidak menemukan Bu Rasmini di ruangan itu. Aku cari-cari dan rupanya dia berada di dapur sedang mencuci piring. Selanjutnya, aku beranjak ke ruang tengah. Aku bilang pada Bu Rasmini
agar besok saja melanjutkan pekerjaannya. Bu Rasmini menyetujuinya dan dia pun setuju serta mengikuti ajakanku untuk ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Kemudian Bu Rasmini bercerita tentang masa lalu kakek dan nenekku. Dia bilang kakekku itu orangnya sangat baik dan perhatian pada orang lain, sama seperti ayahku. Bu Rasmini juga bilang kalau sifatku dan wajahku lebih mirip seperti kakekku. Memang aku tidak sempat melihat dan bertemu kakek dan nenekku, karena di saat aku lahir mereka telah tiada. Bu Rasmini pun bercerita tentang sejarah keluarganya yang miskin yang telah banyak dibantu oleh kakekku. Aku hanya mengangguk tanda paham atas keterangan dari Bu Rasmini itu. Sebenarnya, semenjak menikah, apalagi telah pindah rumah, aku jadi jarang ngobrol dengan Bu Rasmini. Tapi, kalau dulu aku sering ngobrol dengannya, juga bersama anak Bu Rasmini yang seusia denganku. Aku pun bertanya kabar tentang anaknya Bu Rasmini, namanya Yuli, yang seusia denganku. Bu Rasmini bilang bahwa Yuli telah memiliki anak yang baru berusia 1 tahun, memang dia menikah duluan. Kemudian Bu Rasmini balik bertanya padaku, kenapa aku belum juga bisa memberi cucu untuk ayahku? Padahal dia tahu, aku menikah sudah hampir 2 tahun. Saat itu mukaku langsung bersemu merah. Aku tidak mungkin menceritakannya, apalagi kepada Bu Rasmini ini adalah rahasia aku dan istriku. Makanya, aku diam saja saat dia bertanya padaku seputaran masalah itu. Aku hanya tersenyum sedikit saja, karena aku takut keceplosan omongan. Bu Rasmini pun bertanya padaku, apakah aku ikut sebuah program? Aku pun menjawab kalau tidak, malahan aku jawab mungkin memang belum saatnya saja. Kemudian, oleh Bu Rasmini, aku disarankan untuk pakai ramuan alternatif atau ke dukun kampung. Aku diam saja, namun dalam hati aku berkata, biar kemanapun berobat jika kondisiku seperti ini, ya mana mungkin bisa. Bu Rasmini terus memandangiku, kemudian dia bilang agar aku terus berusaha agar cepat mendapatkan momongan. Aku diam saja sebelum akhirnya aku bilang, sudahlah Bu, jangan ngobrol masalah itu lagi. Akan tetapi, Bu Rasmini terus mendesakku. Dia bilang, kalau aku bukanlah orang yain lagi baginya. Bahkan Bu Rasmini juga bilang, kalau dia telah menganggapku anaknya. Jadi, aku dimintanya agar bicara terus terang. Bu Rasmini pun berjanji akan tutup mulut dari ayahku. Sebab selama ini, dia mendapatkan gambaran dan melihat ada yang ganjil dari rumah tanggaku. Tidak seperti rumah tangga kakak-kakakku dan anak-anaknya Bu Rasmini. Bu Rasmini merasa yakin banget kalau aku menyembunyikan sesuatu. Bu Rasmini bilang kalau aku telah berbohong pada kedua orang tuaku selama ini. Dan dari pancaran mataku, dia yakin aku menyembunyikan sesuatu. Bu Rasmini juga bilang, meski dia bukanlah orang yang berpendidikan dan luas pergaulannya, namun dia mengerti tentang kehidupan ini. Aku hanya mampu bilang pada Bu Rasmini, janganlah terlalu dipikirkan, nanti juga selesai sendiri. Yang dijawab olehnya dengan penuh tanda tanya. Selesai gimana? Lah masalahnya saja belum dicarikan jalan keluar. Selanjutnya, aku pun disuruh untuk memandang matanya. Aku yang saat itu memandang remeh padanya, tidak menyangka kalau ternyata selama ini Bu Rasmini itu tahu betul tentang masalah rumah tanggaku. Akhirnya, aku merasa bersalah dan memang telah meremehkan nasihatnya itu. Kemudian, Bu Rasmini pun minta aku berkata jujur. Bu Rasmini berjanji akan merahasiakan pada siapapun, meski kepada orang tuaku. Karena terus didesak, aku pun akhirnya menceritakan tentang keadaanku yang sesungguhnya pada Bu Rasmini. Ini adalah kali pertama aku mau bercerita pada orang lain tentang rahasia yang ada pada keluargaku selama ini. Aku ceritakan mulai dari saat pertama hingga saat sekarang ini, mata Bu Rasmini terbelalak kaget mendengar penuturanku itu.
Bu Rasmini dengan geleng-geleng kepala berkata, "Kenapa Mas tidak bilang dari dulu biar dicarikan cara pengobatan?" Aku pun menerangkan pada Bu Rasmini bahwa segala cara sudah kami lakukan. Bu Rasmini terdiam memandangiku yang masih menangis terseduh-seduh. Kemudian Bu Rasmini bertanya, apakah aku akan minta bercerai dari istriku? Aku pun menjawab, kalau aku belum terpikirkan ke arah sana, aku semakin sedih mengingat keadaanku itu. Hingga aku pun terus menangis. Bu Rasmini berusaha membujuk aku agar jangan terlalu sedih. Ia memintaku agar berhenti menangis. Akan tetapi, aku seperti tidak sanggup untuk berhenti menangis, meski saat itu beban perasaanku sudah aku keluarkan. Kemudian, Bu Rasmini berdiri dan pindah duduk di sampingku, kemudian memegang kepalaku seperti seorang ibu pada anaknya. Sungguh sedih keadaan kamu, Mas. Aku pun menjatuhkan kepalaku pada pundaknya sambil terus terisak. Di saat itulah aku seperti merasakan perhatian dari seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang berusaha menenangkanku. Aku terus menangis dan menumpahkan penderitaanku. Sejenak Bu Rasmini mengangkat wajahku yang basah karena air mata. Dia pun menghapusnya dengan telapak tangannya, seraya meminta agar aku jangan menangis lagi. Seakan mendapatkan tempat mencurahkan keluh kesah, aku pun melingkarkan tanganku dengan erat. Aku merasa begitu damai saat itu. Aku tidak peduli lagi dengan siapa aku di dalam rumah besar itu. Beberapa lama kemudian kepalaku bersender di pundaknya. Bu Rasmini diam saja, pandangannya jauh, seakan sedang memikirkan sesuatu. Aku tetap saja rebah di pundak Bu Rasmini. Aku kadang masih sedih memikirkan masalahku itu. Kemudian, Bu Rasmini mengusap air mata di pipiku lagi, hingga dia seperti berbisik di telingaku. "Mas, sudah jangan terlalu sedih ya. Kamu sabar ya." Mendengar ucapannya itu, aku pun hanya mengangguk. Aku kembali melingkarkan tanganku, seolah aku tidak mau Bu Rasmini pergi saat itu. Tiba-tiba, ada dering notif dari HP-ku, dan setelah aku cek, ternyata istriku. Aku berjalan ke kamarku. Di kamar aku sempat telepon sebentar dengan istriku. Selanjutnya, di kamar aku rebahan di atas kasur yang berselubung kelambu. Aku kembali menangisi nasib yang menimpaku. Mungkin ini adalah ujian hidupku yang harus aku lalui. Tidak berapa lama kemudian, Bu Rasmini mengetuk-ngetuk pintu kamarku. Aku yang mendengamnya hanya diam saja. Lalu tanpa aku suruh, Bu Rasmini pun membuka pintu kamarku dan masuk ke dalam kamar, duduk di pinggiran pembaringan. Kembali dia menghiburku dari kesedihanku, aku semakin sedih. Tangisku seolah-olah tidak dapat dihentikan. Selanjutnya, Bu Rasmini memintaku untuk tidak berprasangka buruk terhadapnya. Kemudian, Bu Rasmini berusaha membantuku untuk duduk. Aku menurut saja, dengan jari tangannya dia hapus lagi air mataku. Kemudian, Bu Rasmini dengan perlahan mengatakan kalau akan mencoba membantu sebisanya penyembuhan yang aku derita itu. Bagaikan terkena hipnotis saja, aku pun setuju dan mengikuti semua yang dia katakan. Secara perlahan, Bu Rasmini mulai menerapi, dari menggunakan telapak tangannya hingga dengan yang lainnya. Bu Rasmini dengan serius dan penuh kasih sayang terus melaksanakan terapi itu tanpa mengenal putus asa. Bu Rasmini bahkan melakukan sesuatu yang selama ini belum pernah sekalipun dilakukan oleh istriku selama ini. Aneh bin ajaib, apa yang akhir-akhir ini tidak bisa bangun, itu pun perlahan tapi pasti mulai terbangunkan. Sungguh saat itu, aku sangat bahagia sekali, karena sepertinya berkat terapi yang telah dilakukan oleh Bu Rasmini, sakitku sembuh. "Alhamdulillah Mas, sepertinya ini berhasil," ucap Bu Rasmini seraya tersenyum dengan bangga. Kemudian, aku mengatakan pada Bu Rasmini, kalau aku ingin langsung uji coba hasil terapinya itu. Akhirnya, di malam yang bersejarah itu, aku berhasil sembuh dan sekaligus mendapatkan pengalaman dengan Bu Rasmini.
itulah pengalaman yang tak terlupakan dalam hidupku. Ternyata, seseorang yang sudah berumur malahan mampu melenyapkan masalah dalam hidupku. Selama kami berada di rumah kakek, itu aku dan Bu Rasmini terus mengulangnya. Karena aku tidak mau kalau kesembuhanku itu tidak permanen. Aku ingin sepulang dari rumah kakek bisa memberikan kejutan pada istriku yang tentunya dia pasti akan sangat bahagia ketika tahu kalau aku sudah sembuh. Singkat cerita 5 bulan kemudian, istriku pun positif halimun. Tentu saja kami semua sangat bahagia sekali, terutama Bu Rasmini. Karena pengobatan yang dia lakukan itu berhasil dengan sangat sempurna. Sebagai rasa terima kasihku, sesekali aku pun masih memberikan lowongan pekerjaan kreatif pada Bu Rasmini agar kesembuhanku itu bisa lebih total. Demikianlah kisah indah yang aku alami bersama Bu Rasmini di rumah kakekku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.